Di pasar tradisional yang ramai, satu pedagang sayur dan seorang nenek tua bertetangga. Perselisihan kecil yang tampak sepele berubah menjadi tragedi yang mengguncang seluruh komunitas, hingga menimbulkan pertanyaan, seberapa jauh amarah bisa menghancurkan hidup seseorang? Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak gagal faham sebelum melanjutkan videonya. Alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Jalan tanah menuju Pasar Cempaka sudah mulai ramai oleh langkah-langkah cepat para pedagang dan pembeli yang berlomba dengan waktu. Suara motor roda 3, teriakan penjual ikan, dan dentingan logam dari timbangan bersahutan membentuk simfoni khas yang hanya bisa ditemukan di pasar tradisional. Aroma campuran antara sayur segar, tanah basah, dan ikan asin menempel di udara, menjadi bau yang mungkin asing bagi orang kota, tetapi akrab bagi siapapun yang menggantungkan hidupnya di sana. Di salah satu sudut pasar, tepat di deretan pedagang sayur, ada seorang pria berusia sekitar 30-an bernama Riko. Tubuhnya agak kurus, kulitnya sawo matang, dan matanya tampak lelah namun tajam. Ia datang setiap hari sebelum matahari terbit, mendorong gerobak kayu yang berisi sayur mayur dari kebun milik saudaranya di pinggir desa. Setiap ikat kangkung, kol, dan cabai yang ia jual bukan sekadar barang dagangan. Itu adalah hasil kerja keras, peluh, dan harapan untuk bertahan hidup di tengah kerasnya ekonomi. Sayurnya baru, Bu, masih segar, serunya lantang sambil menata timbangan di atas meja kayu. Suara Riko selalu menjadi yang pertama terdengar setiap pagi. Ia dikenal ulet dan jujur, tapi juga cepat tersulut emosi jika merasa dirugikan. Beberapa pedagang lain menghormatinya karena kerja kerasnya. Namun tak sedikit yang memilih menjaga jarak karena lidahnya yang tajam dan sikapnya yang mudah meledak. Tak jauh dari lapaknya, duduk seorang nenek berkerudung lusuh di bangku bambu. Nenek Siti, begitu orang-orang memanggilnya. Umurnya diperkirakan hampir 70 tahun. Dengan tubuh kurus dan tangan keriput yang selalu sibuk memunguti sisa sayur di sekitar tempat sampah pasar. Sehari-hari, ia hidup dari belas kasihan para pedagang dan sisa sayuran yang sudah tak laku dijual. Rumahnya, kalau bisa disebut rumah, berupa gubuk kecil di pinggir kali belakang pasar, berdinding anyaman bambu yang sudah miring ke satu sisi. Meski hidup dalam serba kekurangan, Nenek Siti dikenal baik hati dan gemar menolong. Jika ada pedagang yang sakit, dialah yang pertama datang membawa air hangat. Jika ada anak kecil menangis kehilangan ibunya di pasar, Nenek Sitilah yang menggandeng dan menenangkannya. Namun, di balik kebaikannya, sebagian pedagang merasa kehadirannya justru merepotkan. Ia sering meminta sisa sayur, kadang terlalu sering, bahkan sesekali tanpa izin mengambil daun-daun yang masih layak jual di tumpukan dagangan. Ah, itu nenek lagi-lagi nongkrong di situ. Lama-lama bikin pembeli nggak nyaman. Gumam Riko pelan sambil melirik ke arah perempuan tua itu. Ia berusaha tetap berjualan, tapi pandangannya sesekali terganggu oleh sosok kurus yang duduk tak jauh dari lapaknya. Nenek Siti tidak mendengar gumaman itu. Ia sedang sibuk memunguti daun kol yang terjatuh dari meja pedagang sebelah. Tangan tuanya bergerak pelan namun terampil, seolah sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Setiap kali menemukan sisa sayur yang masih bisa dimasak, wajahnya tampak berbinar, seperti anak kecil yang menemukan permen. "Mak, jangan dipungut, kotor itu," ujar salah satu pedagang muda, pura-pura halus tapi dengan nada jijik. "Enggak apa, Nak, nanti dicuci lagi." "Sayang kalau dibuang," jawab nenek itu lirih. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang sudah bergetar karena usia. Bagi sebagian orang, senyum itu mungkin tampak tulus dan menyentuh. Tapi bagi Riko, pemandangan itu mengganggunya. Ia merasa Nenek Siti terlalu sering muncul di sekitar lapaknya, meminta ini itu, dan kadang meminjam uang receh yang jarang dikembalikan. Kalau semua orang sebaik hati ke dia, siapa yang mikirin pedagang kecil kayak aku? Batinnya. Ketegangan antara keduanya sebenarnya sudah berbulan-bulan terasa di pasar itu. Namun, karena Riko masih menghormati usianya, ia lebih sering menahan diri. Sesekali ia memberi Nenek Siti seikat sayur sisa dagangan, tapi semakin hari, permintaan sang nenek terasa makin sering. Riko mulai merasa diperalat.
Pagi itu, setelah beberapa pembeli datang dan pergi, Nenek Siti berjalan pelan ke arah lapak Riko. "Ko, bolehkah nenek minta daun singkongnya sedikit? Nenek mau masak buat makan siang." Riko menoleh tanpa ekspresi. "Nenek, yang di situ aja masih banyak sisa. Jangan semua minta dari saya terus. Tadi yang itu sudah busuk. Nak, ini cuma sedikit aja." "Ya tapi saya juga jual. Nek, saya juga butuh uang buat makan." Suasana hening sejenak. Beberapa pedagang di sekitar mereka berpura-pura sibuk, tapi telinganya mencuri dengar. Nenek Siti menunduk, merasa bersalah, lalu berjalan pelan menjauh. Riko menghela napas berat. Ia tahu, mungkin kata-katanya kasar, tapi hatinya sudah penuh beban. Harga sayur naik turun, modal menipis, sementara kebutuhan rumah tangga terus menekan. Ia merasa dunia tidak adil, dan entah mengapa, bayangan Nenek Siti seperti menjadi simbol dari semua kesialannya. Siang di pasar Cempaka biasanya terasa berat. Udara panas bercampur aroma sayur yang mulai layu, membuat keringat mudah mengalir di dahi siapapun yang bekerja di sana. Di tengah hiruk-pikuk itu, Riko masih sibuk menata dagangan di lapaknya. Tangannya cekatan memindahkan cabai dari keranjang ke wadah plastik, sementara matanya awas mengawasi pembeli yang datang dan pergi. "Bu, cabai merah 2 ons ya? Ini masih segar, baru tadi pagi dipetik," katanya ramah. Pembeli itu mengangguk, tersenyum kecil, tapi kemudian mencoba menawar. "Boleh kurang, Mas? Di sana tadi saya ditawari 1.000 lebih murah." Nada Riko langsung berubah. "Kalau mau murah, ya beli aja di sana, Bu. Ini barang bagus, bukan sisa semalam." Si ibu itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku sebelum akhirnya membeli juga. Mungkin karena malas berpindah, Riko mengambil uangnya tanpa banyak bicara. Pedagang lain yang melihat kejadian itu hanya saling pandang. Mereka tahu, Riko memang seperti itu, cepat tersinggung dan jarang mau mengalah dalam tawar-menawar. Tapi di balik keras kepalanya, ada ketekunan yang tidak semua orang punya. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Dagangannya jarang sisa, karena ia pandai membaca pola pembeli. Hanya saja, cara bicaranya seringkali membuat orang enggan berurusan dengannya lebih dari sekali. Kau itu kalau ngomong jangan terlalu tajam, pembeli bisa kabur semua nanti," tegur Pak Ranto, pedagang tempe yang lapaknya di sebelah. Riko hanya mendengus. "Saya bukan marah, Pak, cuma capek ditawar-tawar terus. Kita ini juga butuh makan." Pak Ranto tertawa kecil. Namanya juga pasar. Kalau nggak bisa sabar, mending kerja di kantor." Riko menatapnya sebentar lalu tersenyum miris. "Kalau saya bisa kerja di kantor, saya nggak bakal di sini, Pak." Ucapan itu keluar begitu saja, tapi mengandung getir yang dalam. Beberapa tahun lalu, hidup Riko tidak seperti sekarang. Ia pernah bekerja sebagai buruh gudang di kota. Upahnya memang kecil, tapi cukup untuk menabung sedikit demi sedikit. Namun, semuanya berubah ketika gudang tempatnya bekerja terbakar. Ratusan pekerja kehilangan mata pencaharian, termasuk dirinya. Saat itu ia sudah menikah dan baru punya anak 1. Karena tak ada pilihan, ia kembali ke kampung dan mencoba berdagang sayur bersama saudaranya. Awalnya hanya membantu mengantar hasil kebun ke pasar, lalu perlahan-lahan membuka lapak sendiri. Meski terlihat sederhana, pekerjaan itu menuntut tenaga besar. Ia harus bangun pukul 3 pagi, mengangkat sayur dari mobil bak ke gerobak, menimbang, menata, lalu menjajakan dari subuh hingga siang. Hujan atau panas, ia tak pernah absen. Sayangnya, hasil yang didapat seringkali tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Kadang untung, kadang malah rugi karena harga sayur turun tiba-tiba. Riko menanggung beban berat, membiayai istri dan anaknya yang masih sekolah. Setiap kali pulang ke rumah, ia membawa bukan hanya lelah fisik, tapi juga amarah yang tertahan. Di rumah, istrinya, Rani, berusaha memahami. "Yang sabar, Mas, rezeki orang itu sudah diatur," katanya lembut setiap kali melihat suaminya murung. Tapi Riko sering hanya mengangguk tanpa menjawab.
Dalam hati, ia merasa dunia tidak berpihak padanya. Orang lain bisa hidup enak tanpa harus banting tulang. Ia bekerja sejak dini hari, tapi tetap harus menghitung recehan. Kalau terus begini, sampai kapan, Ran? Keluhnya suatu malam. Yang penting kita makan, Mas. Anak kita bisa sekolah. Itu sudah cukup. Cukup buat kamu, mungkin. Tapi aku capek terus dikasihani orang. Rani diam, tahu bahwa suaminya bukan sedang mencari jawaban, melainkan pelampiasan. Sikap keras Riko di pasar bukan tanpa alasan. Ia sudah lama merasa diremehkan. Banyak pedagang lama yang memandangnya sebelah mata karena bukan berasal dari keluarga pedagang besar. Ia hanya orang baru yang berusaha bertahan. Karena itulah, ia selalu berusaha tampil kuat, bicara tegas, dan tak mau dianggap lemah. Namun, kadang kekuatan itu berubah menjadi temperamen. Suatu pagi, seorang remaja pembantu warung sayur menjatuhkan ember air dekat lapaknya, membuat beberapa daun sawi milik Riko terciprat lumpur. Hati-hati dong, bentaknya keras. Remaja itu kaget, menunduk ketakutan. Maaf, Bang, nggak sengaja. Kalau kerja nggak pakai mata, mending nggak usah ke pasar. Pedagang lain mencoba menenangkan. Sudahlah, kok, namanya anak kecil, nggak usah dimarahin. Riko tak menjawab, tapi matanya masih menyala marah. Setelah remaja itu pergi, ia duduk dan menatap tangannya yang penuh lumpur. Napasnya berat. Dalam hatinya, ada rasa bersalah kecil, tapi ia terlalu gengsi untuk meminta maaf. Kalau aku terlalu lembek, orang bakal injak kepala, pikirnya. Meski begitu, ada sisi lain dari Riko yang jarang terlihat orang. Kadang ia diam-diam memberi uang receh ke pemulung kecil, atau membungkuskan sayur lebih banyak untuk pembeli tua yang tampak kesusahan. Tapi setiap kali ada yang memujinya, ia langsung menolak. Biasa aja, namanya manusia, tolong-menolong itu wajar. Ia tak ingin terlihat lembek. Citra keras sudah menjadi tamengnya. Namun, di balik dinding ketegasan itu, Riko menyimpan kelelahan yang dalam. Ia mulai muak dengan kehidupan yang serba menuntut. Setiap kali melihat pedagang besar memuat sayur dengan mobil bak mahal, dadanya terasa sesak. Ia ingin maju, ingin punya lebih, tapi tak tahu caranya. Dan setiap kali rasa iri itu muncul, entah kenapa, sosok Nenek Siti sering ikut terbawa dalam pikirannya. Ia melihat perempuan tua itu duduk di pojok pasar, meminta sayur tanpa malu, hidup dari sisa orang lain, dan entah mengapa, hal itu membuatnya marah. Mungkin karena ia merasa, hidupnya tak jauh berbeda dari si nenek. Bedanya hanya satu, Riko masih berjuang, sementara sang nenek seolah pasrah. Pagi selalu datang lebih awal bagi Nenek Siti. Sebelum ayam berkokok dan lampu-lampu pasar dinyalakan, perempuan tua itu sudah terbangun. Tubuhnya yang rapuh bergerak pelan di dalam gubuk kecil di pinggir kali, berdinding bambu dan beratap seng bekas yang bocor di beberapa tempat. Suara gemericik air kali dan desiran angin yang membawa aroma tanah basah menjadi teman akrab setiap harinya. Dengan langkah tertatih, ia menyalakan tungku kecil dari potongan kayu yang dikumpulkannya semalam. Alhamdulillah, masih ada api, gumamnya. Suaranya pelan namun penuh syukur. Air panas ia siapkan untuk membuat teh pahit, minuman sederhana yang menjadi satu-satunya peneman pagi. Sarapan kadang hanya berupa sisa nasi yang dikeringkan dan digoreng ulang. Tapi tak ada keluh yang keluar dari bibirnya. Baginya, rezeki sekecil apapun tetap pantas disyukuri. Setelah selesai beres-beres, ia membawa tas anyaman tua dan tongkat bambu penyangga tubuhnya. Langkahnya menuju pasar dimulai setiap pukul 5 pagi, ketika kabut masih menggantung di antara pepohonan. Wajahnya diselimuti keriput, tapi matanya masih menyala lembut. Mata yang telah melihat banyak kesedihan, namun tak kehilangan cahaya kesabaran. Di pasar, semua orang sudah mengenal sosok itu. Pagi, Nek. Sapa Burani, penjual nasi uduk. Pagi juga, Nak. Semoga dagangannya laris. Ya, jawab Nenek Siti dengan senyum tulus. Setiap hari, rutinitasnya hampir tak berubah. Ia berkeliling, memungut sisa sayur, daun kol,
atau batang kangkung yang terjatuh. Kadang pedagang memberinya langsung. Kadang ia menunggu sampai lapak mulai sepi. Ia tahu diri, tidak ingin dianggap mengganggu. Tapi di mata sebagian orang, kehadirannya tetap merepotkan. Kalau pagi, pasti dia nongol lagi, keluh seorang pedagang buah muda. Kadang ngambil sisa sebelum aku sempat buang. Kasihan, tapi memang bikin repot juga, sahut yang lain, setengah berbisik agar nenek itu tak mendengar. Namun, ada juga yang justru menyayanginya. Sudahlah, biarin aja. Dulu dia juga pernah bantu aku waktu anakku sakit di sini, kata Bu Sumarni, penjual ikan asin. Dia itu nggak jahat, cuma kesepian, tambah yang lain. Memang benar, Nenek Siti tidak punya siapa-siapa lagi. Suaminya meninggal 20 tahun lalu karena sakit paru-paru. Mereka tak dikaruniai anak. Setelah suaminya tiada, ia hidup sendirian, berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke yang lain. Dulu, ia masih kuat menjadi buruh cuci, tapi seiring usia menua, tubuhnya tak lagi sanggup menahan dingin air atau beban cucian. Maka pasar menjadi tempat berlindung, tempat di mana ia masih bisa merasa berguna. Ia sering membantu membersihkan area pasar tanpa diminta. Jika melihat genangan air, ia mendorongnya dengan sapu lidi kecil. Kalau ada plastik berserakan, ia pungut dan kumpulkan dalam karung. Kadang, anak-anak kecil yang bermain di sekitar pasar memanggilnya, "Nek, tolong bukain bungkus permen." Dan ia selalu melakukannya sambil tersenyum. Suatu hari, seorang anak kecil menangis kehilangan ibunya di tengah keramaian. Orang-orang sibuk, tapi Nenek Siti mendekat, menenangkan anak itu sambil mengelus punggungnya. "Tenang, nak. Nanti juga ibumu datang. Jangan takut." Tak lama, sang ibu datang dan menangis sambil memeluk anaknya. Sejak itu, sebagian warga pasar mulai memandang nenek itu dengan rasa hormat yang halus. Namun, hidup tak pernah benar-benar ramah kepadanya. Meskipun banyak yang mengenal, hanya sedikit yang benar-benar peduli. Saat sore tiba dan pedagang mulai membereskan lapak, Nenek Siti biasanya duduk di bangku bambu dekat tumpukan kardus bekas. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik atap pasar, sementara tangannya menggenggam seikat daun singkong yang didapat dari pedagang sisa. "Rezeki hari ini cukup buat 2 kali masak," katanya pada diri sendiri. Kadang ia tertawa kecil tanpa sebab, seolah berbicara dengan bayangan masa lalunya. Di dalam hati, ia menyimpan kenangan lama tentang suaminya, tentang masa muda ketika hidup masih ringan. Tapi kenangan itu semakin kabur, seperti warna yang memudar di kain tua. Meski miskin, Nenek Siti jarang mengeluh. Ia percaya bahwa setiap kesulitan adalah ujian, dan bahwa bersyukur adalah satu-satunya cara untuk tetap waras. Tapi tentu saja, bukan berarti ia tak pernah merasa sedih. Ada malam-malam ketika ia menangis diam-diam di gubuknya, menatap api tungku yang hampir padam, bertanya dalam hati, "Kenapa aku masih di sini sendirian?" Pagi berikutnya, seperti biasa, ia kembali ke pasar. Tapi kini ada perubahan kecil. Ia merasa semakin sulit bergerak, lututnya sering sakit. Meskipun begitu, ia tetap berusaha tersenyum. Orang-orang yang mengenalnya merasa iba, namun tak banyak yang benar-benar membantu lebih dari sekadar ucapan. Dan di antara semua pedagang, ada satu wajah yang selalu membuatnya sedikit canggung. Riko, si pedagang sayur di ujung barisan. Ia tahu, Riko tidak suka padanya. Pernah beberapa kali Riko membentaknya karena dianggap mengganggu. Tapi dalam hati, Nenek Siti tidak menyimpan dendam. Mungkin dia lagi capek. Begitu pikirnya setiap kali Riko melontarkan kata-kata tajam. Ia memilih diam, karena bagi seorang tua sepertinya, diam adalah bentuk sabar yang paling bijak. Meski begitu, rasa canggung itu tetap ada. Kadang ketika hendak meminta sisa daun singkong atau batang kangkung dari lapak Riko, langkahnya ragu. Ia takut dianggap pengganggu. Tapi perut lapar dan kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap mencoba. Ada kalanya ia memungut sisa dari bawah meja tanpa bicara, lalu buru-buru pergi sebelum sempat dimarahi. Dari kejauhan, ia sering melihat Riko menatapnya dengan mata dingin. Ia hanya menunduk, pura-pura tidak melihat.
Bagi Riko, nenek itu mungkin sekadar beban di pasar. Tapi bagi sebagian orang, kehadiran Nenek Siti justru menjadi pengingat bahwa hidup selalu tentang bertahan, bahkan ketika tak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Pagi itu, langit pasar Cempaka tampak mendung. Awan tebal menggantung, seolah menandakan sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Udara lebih lembab dari biasanya, membuat aroma sayur basah dan ikan asin tercium lebih tajam. Para pedagang bergerak cepat menata dagangan, khawatir hujan turun sebelum pembeli ramai berdatangan. Riko sudah tiba sejak pukul 4 pagi. Ia menurunkan tumpukan sayur dari gerobak dengan wajah muram. Semalam, anaknya jatuh sakit dan ia harus membeli obat dengan sisa uang dagangan. Modalnya menipis, sementara harga sayur dari pemasok naik. Ia sudah kesal sejak sebelum pasar dibuka. "Pagi, Ko," sapa Paranto, pedagang tempe di sebelahnya. "Pagi, Pak," jawab Riko datar tanpa menoleh. Ia sibuk menimbang cabai, menghitung dengan cepat di kepalanya berapa keuntungan yang bisa disisakan hari ini. Dalam hati, ia mengutuk nasib. Kerja tiap hari begini, tapi duit nggak pernah cukup. Sekitar pukul 6, pembeli mulai berdatangan. Suara tawar-menawar menggema. Riko sedikit lebih tenang saat uang pertama hari itu berpindah ke tangannya. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Dari kejauhan, sosok yang sudah ia kenal mulai berjalan pelan ke arahnya. Nenek Siti. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Mungkin karena udara dingin pagi itu. Tangannya menggenggam kantong plastik kecil. Seperti biasa, tempat ia mengumpulkan sisa sayuran. Riko langsung menegang. Dalam hati, ia mendesah keras. Baru juga mulai jualan. Sudah datang lagi dia. Batinnya, "Nak Riko." Suara lembut nenek itu memanggil. Hampir tak terdengar di tengah keramaian pasar. "Ada apa lagi, Nek?" Riko berusaha menahan nada suaranya agar tidak terdengar kasar. "Boleh nenek minta sedikit daun kangkung yang gak laku kemarin? Buat masak siang nanti, Nak." Riko menatapnya lama, menimbang. Ia tahu permintaan itu kecil, tapi rasa jengkel yang menumpuk berhari-hari membuat pikirannya gelap. "Nenek, saya udah bilang kan, jangan minta terus ke saya. Saya juga jualan buat makan. Kalau semua minta gratis, saya dagang buat siapa?" Nenek Siti menunduk. Suaranya makin lirih. "Nenek cuma minta sedikit. Nak, kalau ada sisa nanti, biar nenek ambil belakangan. Kalau nanti-nanti, ya tunggu nanti. Nek, sekarang jangan ganggu dulu." Suara Riko meninggi, membuat beberapa orang menoleh. Pedagang lain mulai memperhatikan. Bu Rani, penjual nasi uduk yang lapaknya tak jauh dari situ, menghentikan tangannya yang sedang membungkus nasi. "Ko, pelan-pelan aja ngomongnya. Nenek itu kan cuma minta sedikit," ujarnya lembut mencoba menenangkan. Namun kata-kata itu justru membuat Riko makin tersulut. "Bu, bukan cuma sekali dua kali dia minta. Tiap hari begini. Saya ini kerja capek-capek. Masa harus terus kasih gratisan?" Suara Riko menggema, membuat beberapa pembeli menoleh penasaran. Nenek Siti semakin menunduk. Tangannya gemetar menggenggam plastik. Ia berusaha berkata, tapi suaranya tertahan oleh perasaan malu. "Maaf, Nak Riko, nenek nggak bermaksud ganggu. Nenek kira, mungkin hari ini lebih." "Sudahlah, Nek," potong Riko kasar. "Kalau nggak punya uang, ya jangan minta ke saya terus. Saya ini pedagang, bukan panti sosial." Kalimat itu menghantam keras, tidak hanya bagi Nenek Siti, tapi juga bagi orang-orang yang mendengarnya. Suasana pasar yang semula ramai tiba-tiba terasa hening di sekitar lapak Riko. Beberapa pembeli pura-pura sibuk memilih sayur, tapi matanya melirik ke arah mereka dengan rasa tak enak. Nenek Siti menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Maaf, Nak, nenek nggak akan minta lagi." Ia berbalik pelan, berjalan menjauh dengan langkah goyah. Plastik yang dibawanya hampir terlepas dari tangan. Riko masih berdiri dengan napas tersengal. Tangannya gemetar karena emosi. Dalam hati, ada rasa puas karena berhasil menegaskan batas.
Tapi juga ada rasa bersalah kecil yang berusaha ia abaikan. Bu Rani menatapnya kecewa. Kamu keterlaluan. Kok, dia itu tua. Lapar mungkin. Nggak rugi juga kasih seikat sayur. Kalau tiap hari gitu, lama-lama rugi juga. Jawab Riko cepat. Saya juga susah. Bukan cuma dia yang lapar. Pak Ranto ikut bersuara pelan, mencoba menengahi. Kok, aku ngerti kamu capek. Tapi jangan gitu. Dia udah tua. Kalau semua orang cuek, siapa lagi yang peduli sama dia? Riko mendengus, memasukkan uang ke kaleng kecil di bawah meja. Udah, Pak, saya nggak mau bahas. Ia berpura-pura sibuk menata dagangan lagi. Tapi matanya tak bisa lepas dari bayangan punggung Nenek Siti yang menjauh di antara kerumunan. Sementara itu, Nenek Siti berjalan perlahan menuju ujung pasar, tempat tumpukan sampah sayur biasa dibuang. Ia jongkok dan mulai memungut daun-daun yang masih layak, mencoba menutupi rasa malunya dengan kesibukan. Beberapa pedagang yang melihat hanya bisa saling pandang tanpa bicara. Kasihan, tapi mau gimana? Riko juga bukan orang kaya, bisik salah satu pedagang buah. Iya, tapi tetap aja, nggak pantas bentak orang tua gitu, sahut yang lain. Langit semakin gelap. Hujan pertama mulai turun, membasahi atap pasar yang bocor di sana-sini. Riko menutup sebagian lapaknya dengan terpal. Tapi dalam pikirannya, kata-kata Bu Rani dan Pak Ranto berputar tanpa henti. Keterlaluan. Dia udah tua. Ia ingin mengabaikannya, tapi setiap kali memandangi daun kangkung di depannya, wajah Nenek Siti muncul di benaknya. Wajah lemah yang menahan tangis, mata keriput yang tetap sopan meski baru saja dihina. Sejak pagi kejadian itu, suasana hati Riko tidak pernah benar-benar tenang. Meskipun mulutnya keras dan wajahnya tampak biasa saja di depan orang lain, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia merasa terus-menerus diikuti rasa kesal yang tidak bisa dijelaskan. Semacam bara kecil yang tak padam meski sudah berhari-hari berlalu. Setiap kali ia melihat Nenek Siti berjalan melewati deretan lapak dengan tas anyaman tuanya, amarah itu kembali menyala. Sekadar melihat bayangan tubuh bungkuk itu sudah cukup membuat dadanya sesak. Kenapa sih dia nggak tahu diri? Sudah tua, tapi masih suka ngerepotin orang. Begitu pikirnya, meski di lubuk hati terdalam, ia tahu bahwa kata-kata itu lebih banyak lahir dari kemarahan terhadap dirinya sendiri. Hari-hari di pasar berjalan seperti biasa, ramai, padat, dan penuh persaingan. Tapi bagi Riko, semua tampak lebih berat. Dagangannya tidak selalu laku seperti dulu. Kadang pembeli menawar terlalu rendah. Kadang hujan turun tiba-tiba dan merusak sayurannya. Modal makin menipis. Tapi kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Anak satu-satunya mulai masuk sekolah dasar. Dan biaya seragam serta buku membuat kepalanya pening. Kok, katanya kamu sempat bentak si nenek itu ya? Tanya Bu Rani suatu pagi, ketika Riko baru saja membuka lapak. Riko melirik tajam. Ah, cuma salah paham, Bu. Orangnya aja yang terlalu baper. Bu Rani menghela napas. Kasihan. Kok, sejak itu dia jarang ke arah sini. Katanya takut ganggu. Riko pura-pura sibuk menata tomat, tapi rahangnya mengeras. Ya baguslah, jadi saya bisa kerja tenang. Nggak usah mikirin pengemis. Ucapan itu membuat beberapa pedagang di sekitar menatapnya dengan raut tak nyaman. Namun, Riko tak peduli. Ia merasa dirinya benar. Dalam pikirannya, semua orang terlalu lembek. Kenapa mereka kasihan sama orang yang gak mau berusaha? Aku juga susah, tapi aku kerja tiap hari. Semakin hari, nada bicaranya tentang Nenek Siti makin keras. Ia mulai melontarkan komentar sinis setiap kali topik itu muncul. Orang kayak dia itu bikin rusak pasar. Pembeli jadi ilfeel. Ngeliat ada orang tua kotor jalan-jalan di sini. Ujarnya suatu siang pada Pak Ranto. Kok, jangan gitu. Jawab Pak Ranto pelan. Dia cuma cari makan. Lagian dia bersihin sampah juga tiap hari. Malah bantu kita. Bantu apanya? Bikin becek iya. Saya udah muak lihat dia. Kalau mau makan, kerja. Jangan minta-minta. Kata-katanya semakin lama semakin tajam.
Di antara pedagang, mulai muncul jarak. Beberapa memilih tak lagi ikut bicara soal Nenek Siti, takut memancing amarah Riko. Tapi dalam hati mereka, simpati terhadap si nenek justru makin besar. Sementara itu, Riko semakin tertekan oleh kehidupannya sendiri. Istrinya mulai sering menanyakan soal uang sekolah anak, tagihan listrik menumpuk, dan pemasok sayur sempat menagih utang lama. Malam hari, ketika duduk di depan rumahnya yang kecil, ia sering termenung lama. "Kenapa hidup aku begini terus?" gumamnya. "Kerja mati-matian, tapi hasilnya kayak nggak ada." Rani, istrinya, mencoba menenangkan. "Mas, sabar. Mungkin nanti rezeki datang dari arah yang nggak disangka." Namun, bukannya tenang, Riko malah semakin gelisah. Dalam pikirannya, dunia terasa seperti permainan yang tidak adil. Ia merasa terus ditindas oleh harga pasar, oleh pelanggan yang pelit, dan entah kenapa, oleh kehadiran seorang nenek miskin yang bahkan tak punya apa-apa. Ia mulai menghubungkan segalanya dengan sosok itu, tanpa sadar sedang menumpahkan frustrasi pada korban yang salah. Gara-gara dia, pembeli jadi males ke lapak saya. "Dikiranya saya tukang kasih gratisan," katanya suatu kali kepada pedagang buah. "Ah, enggak juga, kok," jawab si pedagang hati-hati. "Pembeli nggak mikir sejauh itu." "Lah kamu tahu apa? Aku yang ngerasain. Sejak kejadian itu, dagangan sepi terus. Orang-orang pasti ngomongin aku di belakang." Kata-kata itu diucapkan dengan nada tinggi, disertai tatapan penuh curiga. Ia mulai menganggap semua orang di pasar memandangnya dengan tidak hormat. Setiap kali dua pedagang terlihat berbisik, pikirannya langsung menuduh, "Pasti ngomongin aku gara-gara si nenek." Perlahan-lahan, Riko mulai berubah. Ia tak lagi menyapa orang lain seperti dulu. Wajahnya lebih sering tegang, dan ucapannya semakin pedas. Setiap hal kecil terasa seperti ancaman terhadap harga dirinya. Bahkan saat seorang pembeli anak muda menawar sedikit lebih rendah, ia langsung meledak. "Kalau nggak punya uang, jangan belanja di sini," teriaknya. Pembeli itu terkejut, menatapnya tak percaya, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Malamnya, saat pasar sudah sepi, Riko duduk sendirian di bangkunya yang lembab. Angin malam membawa suara jangkrik dari arah kali. Ia menatap gerobaknya yang kosong dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Semua orang sama aja, nggak ada yang benar-benar peduli." Dalam kesunyian itu, wajah Nenek Siti muncul di benaknya. Ia membayangkan perempuan tua itu sedang berjalan pelan, membawa kantong plastik, mungkin menuju tempat sampah di ujung pasar. Ada rasa aneh yang muncul di dada, bukan sekadar benci, tapi juga semacam dorongan untuk menghapus keberadaannya. Ia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya, tapi malam itu, pikiran gelap itu mulai tumbuh. Kalau dia nggak ada, pikirnya, semua bakal tenang. Nggak ada lagi yang minta, nggak ada lagi yang bikin orang kasihan sama yang salah. Hujan turun tiba-tiba, membasahi pasar yang sudah gelap. Riko tidak beranjak. Ia menatap hujan deras itu dengan mata kosong, mendengar bunyi tetesan air menimpa seng lapak yang berkarat. Di dalam kepalanya, amarah dan putus asa bercampur, membentuk kabut pekat yang perlahan-lahan menutupi akal sehatnya. Minggu pagi, pasar Cempaka kembali ramai. Hujan semalam membuat jalanan becek dan licin, tapi para pembeli tetap berdatangan dengan sandal berlumpur dan payung yang meneteskan air. Di udara, aroma tanah basah bercampur dengan bau sayur segar yang baru tiba dari desa. Riko datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak kusam, matanya merah karena kurang tidur. Semalaman ia gelisah memikirkan hutang pada pemasok yang sudah jatuh tempo. Istrinya sempat menenangkannya, tapi kecemasan tetap menghantui. Ia hanya ingin hari ini dagangannya laku banyak agar bisa menutup sebagian utang itu. Seperti biasa, ia menata timun, sawi, dan cabai di atas meja kayu panjang. Semua ia susun rapi, sejajar. Warna-warnanya mencolok di bawah sinar matahari pagi yang mulai menembus awan. Ia tahu tampilan lapak adalah segalanya. Pembeli lebih suka yang terlihat bersih dan teratur. Sementara itu, di ujung pasar,
Nenek Siti berjalan perlahan dengan tongkat bambu. Hari itu lututnya terasa nyeri. Tapi ia tetap memaksakan diri datang. Ia tahu banyak pedagang yang tidak suka padanya sejak kejadian beberapa minggu lalu. Namun perut lapar tidak memberi pilihan. Ia berharap bisa memungut sisa sayur dari tumpukan belakang tanpa harus berbicara dengan siapapun. Ketika ia tiba di area sayur mayur, sebagian pedagang pura-pura sibuk. Ada yang menatap iba. Ada pula yang sengaja memalingkan wajah. Nenek Siti mencoba tidak memedulikan. Ia menunduk, mencari beberapa lembar daun kol yang jatuh di dekat lapak. Namun, langkahnya yang lemah dan tanah yang licin menjadi awal dari kesialan besar hari itu. Di depan lapak Riko, ada genangan air bercampur lumpur. Ia berusaha menghindarinya dengan melangkah ke samping, tapi tongkatnya terpeleset. Tubuhnya oleng ke depan, dan tanpa sempat menahan diri, ia terjatuh ke arah meja dagangan Riko. Brak! Keranjang berisi cabai dan tomat terbalik. Sayur berhamburan ke tanah yang berlumpur. Beberapa buah tomat berguling hingga ke kaki pembeli. Suasana seketika hening. Semua mata tertuju pada arah suara itu. Riko yang sedang menimbang bawang langsung menoleh dan wajahnya memucat melihat dagangannya berserakan di tanah. "Nenek!" Suaranya meninggi, nyaris berteriak. "Astaga, lihat tuh, semua rusak." Nenek Siti panik, mencoba berdiri sambil memunguti cabai satu persatu. "Maaf, Nak Riko, maaf." Nenek terpeleset. Terpeleset apanya? Mata nenek di mana? "Ini semua barang laku pagi ini." Riko berteriak lagi. Wajahnya memerah. Pedagang di sekitar segera datang menghampiri. "Ko, tenang dulu. Namanya juga kecelakaan," ujar Pak Ranto mencoba menenangkan. Tapi Riko sudah kehilangan kendali. Ia menepis tangan nenek yang sedang memunguti tomatnya. "Udah, gak usah pura-pura bantu. Lihat nih, semua kotor. Siapa yang mau beli lagi?" Air mata nenek Siti mulai menetes. Ia berusaha menjelaskan. "Nenek gak sengaja, Nak. Tadi licin. Nenek cuma nyusahin orang. Dari dulu, kemana-mana selalu bawa sial." Potong Riko dengan nada membentak. Suaranya menggema hingga beberapa pembeli di ujung pasar menoleh. "Ko, jangan kasar gitu," seru Bu Rani. "Dia jatuh, bukan sengaja." "Bu, kalau dagangan ibu yang rusak begini, ibu juga pasti marah," balas Riko tanpa menatap. Ia jongkok, memungut cabai yang sudah bercampur tanah, lalu menatap nenek itu dengan mata penuh amarah. "Sudah cukup, Nek. Mulai hari ini, jangan pernah dekat-dekat lapas saya lagi. Kalau saya lihat nenek di sini, saya usir." Suasana menegang. Beberapa orang pembeli memilih pergi. Tak ingin terlibat. Beberapa pedagang lain hanya bisa saling pandang, kasihan pada nenek itu. Tapi juga takut menegur Riko yang sedang tersulut emosi. Nenek Siti tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya gemetar menahan rasa sakit di lutut. Ia menunduk, lalu perlahan berjalan menjauh. Di tanah, cabai-cabai yang belum ia pungut masih tercecer, merah dan basah oleh lumpur. Setelah ia pergi, Bu Rani menghela napas panjang. "Kamu kebangetan. Kok, dia jatuh, bukan mau ngerusak." Riko hanya mendengus. "Udah, Bu. Saya muak sama orang itu. Dari dulu cuma nyusahin." Pak Ranto menatapnya tajam. "Kamu nggak sadar, kok? Semua orang di sini mulai ngomongin kamu. Mereka kasihan sama dia." "Biarin. Mau ngomong apa kek? Saya cuma ngomong yang benar." Namun, setelah Pak Ranto pergi, kata-kata itu menggema di kepala Riko seperti gema di ruangan kosong. Semua orang mulai ngomongin kamu. Ia menatap sekitar. Beberapa pedagang berbisik sambil melirik ke arahnya. Ia bisa melihat sorot iba di mata mereka. Tapi yang terasa justru penghinaan. Ia merasa seolah semua orang memihak nenek itu. Dalam hati, kemarahan bercampur rasa malu dan paranoia. Sekarang aku yang salah, padahal dia yang ngerusak dagangan. Ia menggenggam meja dagangan kuat-kuat. Napasnya berat. Pikiran-pikiran gelap mulai berputar cepat di kepalanya.
Siang itu, kabar tentang Riko marah besar pada Nenek Siti menyebar cepat. Pasar tradisional adalah tempat di mana kabar berlari lebih cepat dari waktu. Ada yang mengatakan Riko mendorong nenek itu, meski tidak benar. Ada pula yang menuduh ia sengaja mempermalukan perempuan tua itu di depan orang ramai. Ketika sore tiba, hampir semua orang di pasar tahu cerita versi mereka masing-masing. Dan di antara bisik-bisik itu, Riko berjalan dengan kepala tertunduk, tapi bukan karena malu, melainkan karena amarahnya yang mendidih semakin sulit ia kendalikan. Malamnya, di rumah, Rani mencoba berbicara. "Mas, aku dengar tadi di pasar ada masalah lagi sama nenek itu. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik?" Riko membanting sendok ke meja. "Kamu juga bela dia sekarang?" "Bukan bela, Mas. Cuma, dia tua. Kasihan kalau kamu marah-marah terus." "Kasihan? Orang kayak dia nggak pantas dikasihani. Semua orang malah bikin aku yang salah." Rani terdiam, tak berani melanjutkan. Riko memukul meja sekali lagi, lalu berjalan keluar rumah. Di luar, malam pekat dan suara serangga berdengung. Ia menatap langit tanpa bintang. Dada berdegup kencang. Kalau begini terus, dia harus pergi. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Dia harusnya nggak ada di pasar itu. Malam di rumah Riko terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan sisa air yang menetes pelan dari atap seng. Rani sudah tertidur bersama anak mereka. Tapi Riko masih duduk di kursi rotan dekat pintu, menatap kosong ke lantai yang lembab. Di tangannya ada segelas kopi hitam yang sudah dingin, tak disentuh sejak setengah jam lalu. Kepalanya terasa berat, penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan, suara pedagang lain yang berbisik, tawa pembeli yang meninggalkan lapaknya, dan yang paling mengganggu, suara lembut Nenek Siti ketika meminta maaf. "Maaf, Nak Riko." Kata-kata itu terngiang, mengiris seperti ejekan. Ia mengetukkan jari ke meja, mencoba menepis bayangan itu, tapi tak bisa. Dalam pikirannya, sosok perempuan tua itu semakin menjadi simbol dari semua kesialan yang menimpanya. Hutang yang menumpuk, dagangan yang makin sepi, harga sayur yang tak stabil. Kalau dia nggak jatuh di lapak saya hari itu, orang-orang nggak bakal ngomongin saya begitu, gumamnya lirih. Namun, gumaman itu perlahan berubah menjadi keyakinan. Ia mulai percaya bahwa semua penderitaannya bersumber dari satu orang, Nenek Siti. Hari-hari berikutnya, pasar seolah menjadi tempat yang asing bagi Riko. Ia merasa tatapan setiap orang mengandung penilaian. Bahkan ketika mereka tak bicara apa-apa, ia tetap yakin bahwa namanya dibicarakan di belakang. "Itu loh, yang marahin nenek-nenek waktu itu." Kalimat itu seakan mengikuti langkahnya kemanapun. "Oh, pagi," sapa Pak Ranto suatu hari, berusaha mencairkan suasana. Riko hanya mengangguk singkat tanpa menoleh. "Masih kepikiran soal kemarin?" "Udah lewat," jawabnya dingin. Tapi nada suaranya datar, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesal. Semakin lama, ia makin jarang bicara. Ia datang ke pasar, membuka lapak, melayani pembeli seperlunya, lalu pulang tanpa banyak interaksi. Tapi di balik diamnya itu, pikirannya bekerja terus. Ia mulai memutar-mutar kemungkinan di kepalanya. Cara agar hidupnya bisa kembali tenang. Cara agar orang berhenti memandangnya seperti orang jahat. Setiap kali bayangan Nenek Siti melintas di benak, dadanya terasa panas. Kalau dia nggak ada, semua bakal normal lagi, pikirnya suatu malam. Kalimat itu awalnya sekadar lintasan, tapi perlahan berubah menjadi bisikan yang menetap. Tekanan ekonomi semakin memperparah keadaan. Suatu pagi, pemasok datang menagih uang. "Koriko, ini udah 2 minggu lewat jatuh tempo. Saya juga dikejar orang kebun. Tahu?" Riko menggenggam uang pas-pasan yang ada di dompet. "Saya bayar setengah dulu, sisanya nanti." "Setengah? Kalau kayak gini terus, saya berhenti ngasih barang, kok." Suara itu menampar harga dirinya. Setelah pemasok pergi, ia menendang keranjang sayur hingga terbalik. "Sialan!" teriaknya, menarik perhatian beberapa pedagang lain. "Masalah duit lagi, ya?"
Tanya Pak Ranto hati-hati. Udah urusan saya, jawab Riko tanpa menatap. Ia merasa semua orang di pasar tahu kelemahannya. Dan rasa malu itu berubah menjadi kemarahan. Hari itu, ketika matahari condong ke barat, ia melihat sosok Nenek Siti di ujung lorong pasar, sedang memungut sisa sayur di dekat tempat sampah. Perempuan tua itu tampak tenang, seolah dunia tak pernah menindasnya. Wajah keriputnya tetap menyimpan senyum lembut. Bahkan ketika kakinya gemetar menopang tubuhnya. Entah kenapa, pemandangan itu membuat Riko semakin muak. Dia bisa senyum kayak gitu, sementara aku tiap hari dihina, katanya dalam hati. Ia menatap lama, tanpa sadar menggenggam pisau kecil pemotong sayur yang selalu ia bawa. Gagang kayunya dingin di tangan, tapi ada sensasi aneh ketika ia meremasnya. Semacam rasa kendali, rasa kuasa, sesuatu yang selama ini tak ia miliki. Ia cepat-cepat meletakkan pisau itu kembali. Ngapain mikir aneh-aneh, katanya pelan, mencoba menepis bayangan yang mulai menggelap. Tapi begitu malam tiba, pikiran itu datang lagi, lebih kuat, lebih jelas. Rani mulai menyadari perubahan pada suaminya. Mas, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada apa? Tanyanya suatu malam saat mereka makan. Riko menatap piringnya yang nyaris tak tersentuh. Cuma capek. Capek kerja atau capek mikir? Dua-duanya. Kalau soal nenek itu, sudahlah, Mas. Mungkin lebih baik dimaafkan. Hidup ini udah berat. Jangan ditambah dendam. Riko mendengus. Kamu nggak ngerti. Orang kayak dia tuh, kayak kutukan. Di mana ada dia, di situ ada masalah. Semua orang ngelindungin dia, sementara aku yang disalahin. Mas, sudah, jangan bahas lagi. Nada suaranya tinggi. Anak mereka yang duduk di sudut ruangan langsung menatap takut. Rani diam, menunduk, tak ingin memperburuk keadaan. Tapi dalam hati, ia mulai takut, bukan pada kemarahan suaminya, tapi pada perubahan di matanya. Ada sesuatu di sana yang dingin dan jauh, seperti bara yang menyala di balik abu. Keesokan harinya, Riko datang ke pasar lebih awal dari siapapun. Langit masih abu-abu, dan kabut tipis menutupi atap kios. Ia duduk di kursi kayu, memandangi tumpukan kardus bekas di belakang lapak. Dalam kepalanya, suara-suara bergema. Dia sumber masalah. Dia bikin hidupmu hancur. Kalau dia pergi, semuanya selesai. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi justru semakin kuat. Tangannya menggenggam sesuatu di bawah meja. Korek gas kecil yang biasa ia gunakan untuk menyalakan kompor lapak. Ia memutar-mutar benda itu di antara jari, mendengar suara klik berulang kali. Cahaya kecil dari percikan api itu menari di matanya. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum samar, senyum yang lebih menyerupai kepahitan. Kalau api bisa membersihkan, mungkin cuma itu caranya, bisiknya nyaris tanpa suara. Sementara di sisi lain pasar, Nenek Siti masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tak tahu bahwa amarah seseorang terhadapnya telah berubah bentuk menjadi niat yang jauh lebih gelap. Ia hanya tahu bahwa hidup selalu tentang bertahan, tentang mencari sisa yang masih bisa disyukuri. Namun bagi Riko, batas kesabaran sudah runtuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tekad itu bukan lagi bayangan, tapi keputusan. Ia tak tahu bagaimana, kapan, atau dengan apa, tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah patah. Ia menatap langit yang mulai terang di atas atap pasar, lalu berbisik lirih, kalau dia pergi, semua akan baik-baik saja. Pasar Cempaka sudah lama sunyi ketika malam turun sepenuhnya. Hanya ada suara tikus-tikus kecil berlarian di antara tumpukan peti dan plastik bekas. Bau anyir air comberan bercampur dengan sisa sayur yang membusuk di pojok-pojok lorong. Di kejauhan, lampu-lampu jalan berkelap-kelip tak stabil, seolah ikut gugup menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Riko berjalan perlahan di antara lorong-lorong pasar itu. Kemejanya setengah basah oleh keringat. Padahal udara malam begitu dingin. Langkahnya mantap tapi gemetar. Ada ketegangan di setiap gerakannya, seperti seseorang yang sedang mencoba meyakinkan diri bahwa yang ia lakukan adalah benar.
Ia berhenti sejenak di depan lapaknya sendiri. Lapak yang selama bertahun-tahun menjadi sumber hidupnya sekaligus tempat menumpuk segala kepenatan. Meja kayu itu tampak muram di bawah cahaya lampu neon yang redup. Di atasnya, ada beberapa karung sayur kosong, seember air, dan korek gas kecil yang selalu ia bawa. Tangannya bergerak cepat, membuka laci kecil di bawah meja. Dari sana ia mengeluarkan sebuah botol plastik berisi bensin. Sisa dari bahan bakar generator kecil yang biasa ia pakai saat listrik pasar padam. Ia menatap cairan bening itu lama-lama, seperti menatap jawaban dari semua kesengsaraannya. Cuma ini caranya, bisiknya pelan, hampir seperti doa. Kalau dia nggak ada, aku bisa mulai dari awal. Namun, di sela bisikan itu, hatinya masih digelayuti bayangan samar, wajah anaknya, istrinya, dan sesekali wajah Nenek Siti dengan senyum lembutnya yang dulu tak ia pedulikan. Tapi pikiran itu segera ia tepis. Ia tak mau merasa ragu sekarang. Terlalu banyak luka dan hinaan yang ia kumpulkan untuk berhenti di tengah jalan. Riko memasukkan botol bensin itu ke dalam karung kecil, bersama korek gas dan sepotong kain bekas. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke arah utara pasar, ke gang kecil tempat Nenek Siti tinggal di rumah reotnya. Langkahnya mulai menapaki jalanan tanah becek. Setiap pijakan menimbulkan bunyi, ceplak-ceplok, pelan. Bulan hanya tampak separuh. Cahayanya pucat dan redup, seperti enggan menyaksikan kejahatan yang sebentar lagi akan lahir. Sementara itu, di rumah kecil di pinggir pasar, Nenek Siti masih terjaga. Ia duduk di depan pintu, mengusap lututnya yang nyeri. Di sampingnya, sebuah lampu minyak kecil menyala redup. Cahayanya menari lembut di dinding bambu. Hari itu ia sebenarnya merasa sedikit bahagia. Salah satu pedagang sayur memberinya sisa kol dan wortel cukup banyak. Ia memasaknya menjadi sup sederhana untuk dirinya sendiri dan dua anak kecil tetangga yang sering datang bermain. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, seseorang sedang melangkah mendekatinya dengan niat mengerikan. Bagi Nenek Siti, malam itu hanyalah malam biasa. Malam di mana ia berdoa agar dagangannya laku, agar lututnya tak terlalu sakit esok hari, dan agar orang-orang pasar kembali ramah padanya seperti dulu. Setelah menutup pintu kayu rapuhnya, ia berbaring di tikar anyaman, menatap langit-langit rumah. Di luar, angin malam berhembus pelan membawa suara dedaunan bergesekan. Dunia tampak tenang, terlalu tenang, seolah sedang menahan napas. Riko berhenti di ujung gang yang menuju rumah Nenek Siti. Gang itu sempit, diapit tembok-tembok lembab dan berlumut. Bau tanah dan sisa sampah begitu kuat di sana. Ia berdiri beberapa meter dari rumah kecil yang disinari cahaya lampu minyak dari celah papan. Dari posisinya, ia bisa melihat bayangan samar nenek itu di balik tirai. Bayangan tubuh tua yang bergerak pelan, lalu berbaring. Dia tenang banget tidur, seolah nggak pernah bikin susah orang. Gumam Riko, suaranya parau. Dia nggak tahu, hidup orang lain hancur gara-gara dia. Ia mengeluarkan botol bensin dari karung. Tangannya gemetar. Tutup botol ia buka perlahan, dan aroma tajam bensin langsung menusuk hidung. Angin malam membawa bau itu ke udara, bercampur dengan aroma tanah basah. Riko memandangi cairan itu di bawah cahaya bulan. Ia tahu, sekali menyalakan api, tidak akan ada jalan kembali. Tapi otaknya sudah tidak bekerja dengan nalar penuh. Ia hanya merasa terjebak dalam lubang yang tak bisa ia panjat keluar. Dan satu-satunya yang ia lihat sebagai jalan keluar adalah menghapus satu orang dari dunia. "Maaf, Nek," katanya lirih. "Saya nggak punya pilihan lagi." Ia meneteskan sedikit bensin ke kain bekas, memegang korek gas di tangan kanan. Tapi sebelum menyalakan, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kecil. Dua anak kecil tetangga yang biasa bermain dengan Nenek Siti berlari melintas sambil tertawa kecil. Mereka baru saja pulang dari warung, membawa kantong plastik berisi roti. Riko membeku. Anak-anak itu sempat menatapnya sekilas sebelum berlari masuk rumah mereka di seberang gang. Dan dalam sepersekian detik itu, kesadarannya bergetar. Ia sadar, kalau ia menyalakan api malam ini, mungkin bukan hanya Nenek Siti yang jadi korban. Tapi kesadaran itu tidak menenangkan, justru membuatnya semakin terpuruk.
Ia mundur beberapa langkah, menekan keningnya dengan tangan gemetar. "Apa yang aku lakuin ini?" katanya dalam hati. "Apa aku udah gila?" Namun, begitu ia menatap lagi ke arah rumah itu, bayangan nenek yang tidur tenang di balik tirai lusuh, amarahnya kembali muncul. Dia tidur nyenyak, sementara aku nggak bisa tenang barang satu malam pun. Ia berjongkok, menatap botol bensin di tangannya. Angin berembus pelan, membuat lampu minyak di rumah itu berkedip lemah. Rico menarik napas panjang, lalu menyembunyikan botol itu di balik tumpukan kayu dekat rumah, menatapnya lama-lama. "Bukan malam ini," gumamnya akhirnya. "Belum. Tapi sebentar lagi." Ia berdiri, memandangi langit yang kini sepenuhnya gelap. Suara jangkrik makin nyaring, dan pasar di kejauhan seperti napas panjang yang tertahan. Di matanya, ada sesuatu yang retak, bukan lagi amarah yang meledak-ledak, tapi ketenangan aneh yang justru lebih berbahaya. Angin malam bertiup kencang, membuat tirai-tirai plastik di pasar bergoyang pelan. Hujan belum turun, tapi langit tampak berat, seolah menunggu sesuatu yang kelam terjadi. Rico berjalan pelan di antara lorong pasar yang sepi. Wajahnya tertutup bayangan. Ia tak lagi tampak gelisah seperti malam sebelumnya. Justru ada ketenangan aneh di setiap langkahnya. Ketenangan seseorang yang telah menghapus rasa takut. Di tangannya, ia membawa karung kecil. Di dalamnya, sebotol bensin dan kain bekas yang sudah direndam. Ia sudah tahu persis kemana harus pergi. Tidak ada lagi suara hati yang berbisik agar berhenti. Semua sudah terlalu jauh. "Kalau ini selesai," gumamnya pelan, "semua akan tenang lagi. Orang-orang akan berhenti ngomongin aku." Ia berhenti di ujung gang, memandangi rumah reot milik Nenek Siti. Rumah itu gelap, hanya lampu minyak kecil di dalam yang menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan ke selap papan bambu. Dari celah jendela, tampak tubuh tua yang berbaring di tikar, tertidur tenang. Rico menatap pemandangan itu lama. Dadanya naik turun pelan. Ada detik-detik hening di mana pikirannya sempat ragu. Tapi lalu ia ingat wajah para pedagang yang menatapnya sinis, pembeli yang menjauh, dan suara-suara yang terus menuduh. Semua itu menggumpal jadi bara. "Sudah cukup," katanya pada dirinya sendiri. Ia merogoh karung, mengambil botol bensin, lalu menyiramkannya perlahan ke dinding bambu rumah itu. Bau menyengat bensin segera menguasai udara malam. Setelah itu, ia meletakkan kain bekas di bagian bawah tembok, dekat pintu kayu. Tangannya gemetar ketika menyalakan korek. Api kecil menyala, menari di ujung jari. Ia menatapnya lama, hipnotis oleh cahayanya. Lalu, dengan satu embusan napas panjang, ia mendekatkan api itu ke kain yang sudah basah bensin. Dalam sekejap, nyala kecil itu berubah menjadi lidah api merah oranye yang menjilat naik ke dinding bambu. Suara srek, srek. Api memakan kayu terdengar jelas di tengah sunyi malam. Rico mundur beberapa langkah, menatap kobaran api yang mulai membesar. Wajahnya pucat diterangi cahaya jingga yang berpendar. Dari dalam rumah, terdengar suara batu, lalu sebuah teriakan kecil. "Nenek Siti!" Tubuh ringkih itu bangun dengan panik, menatap dinding rumah yang sudah mulai hitam terbakar. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemah. Dengan langkah goyah, ia mencoba meraih pintu, tapi pegangan kayunya sudah panas. Ia menjerit pelan, menahan rasa perih di telapak tangan. Api semakin cepat menjalar. Daun kelapa di atap rumah mulai terbakar, menimbulkan percikan yang berterbangan ke udara. Rico berdiri terpaku di luar, wajahnya memucat. Ia tidak menyangka api akan menjalar secepat itu. Di antara suara gemeretak kayu, ia bisa mendengar teriakan lemah sang nenek. "Tolong, tolong!" Suara itu membuat dadanya bergetar. Untuk sesaat, ia ingin berlari, membuka pintu, menarik perempuan tua itu keluar. Tapi tubuhnya kaku, seolah kaki dan tangannya sudah bukan miliknya sendiri. "Ini yang kamu mau?" bisik suara di kepalanya. Kalau dia keluar, semuanya sia-sia. Namun teriakan itu berubah semakin nyaring, semakin putus asa. Api kini sudah memanjat sampai ke atap. Panasnya membuat udara di sekitar gang bergetar.
Dari ujung jalan, seorang pedagang muda yang tinggal di dekat situ melihat cahaya aneh dan asap hitam menjulang. "Api! Ada kebakaran!" teriaknya. Dalam hitungan detik, warga sekitar berhamburan keluar dari rumah. Beberapa membawa ember, sebagian lagi berlari panik mencari sumber air. Rico tersadar. Ia mundur, bersembunyi di balik tembok. Dadanya berdetak liar. Ia melihat orang-orang berlarian. Sebagian memanggil nama Nenek Siti. "Cepat, di dalam masih ada orang. Ambil air, ambil air." Teriakan-teriakan itu menggema di seluruh gang. Seorang pemuda nekat mendobrak pintu kayu yang sudah hangus sebagian. Begitu terbuka, semburan panas membuatnya mundur. Tapi ia tetap berusaha menarik tubuh tua yang sudah terbaring di dekat pintu. Asap tebal keluar bersamaan dengan batu keras. Nenek Siti berhasil diseret keluar. Tubuhnya lemah, wajahnya hitam oleh asap. Ia masih sadar, tapi suaranya nyaris tak terdengar. "Rico, tolong!" Nama itu terdengar jelas di telinga Rico yang bersembunyi di balik bayangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin keluar, ingin menolong. Tapi lututnya lumpuh oleh rasa takut. Bukan lagi takut pada api, tapi pada kenyataan bahwa ia telah menjadi sesuatu yang tak bisa diampuni. Warga lain segera memadamkan api dengan ember dan air dari sumur. Tapi rumah itu sudah separuh habis. Api mengamuk, melahap bambu, membakar semua yang tersisa dari kehidupan sederhana perempuan tua itu. Suara sirine mobil pemadam dari kejauhan mulai terdengar, menggema di udara malam. Di tengah kekacauan itu, Rico menyelinap pergi, menunduk dalam kegelapan, meninggalkan kerumunan yang sibuk menolong korban. Ia berjalan cepat menuju pasar. Langkahnya terhuyung. Di tengah lorong sayur yang kosong, ia berhenti dan jatuh berlutut. Nafasnya tersengal. Tangan dan bajunya bau bensin. "Kenapa aku?" bisiknya. Hampir menangis. Tapi suaranya tenggelam dalam bising jauh dari arah gang. Tempat api masih menyala kecil. Ketika fajar datang, hanya tersisa arang dan asap tipis dari rumah Nenek Siti. Warga berdiri di sekitar puing. Beberapa menangis, beberapa hanya diam dengan wajah muram. Nenek Siti selamat, tapi tubuhnya terbakar di beberapa bagian. Ia dilarikan ke puskesmas oleh warga. Tak seorang pun tahu siapa pelakunya. Meski beberapa berbisik tentang bau bensin dan seseorang yang terlihat berjalan di gang malam sebelumnya. Dan di pasar, Rico duduk diam di lapaknya. Matanya kosong. Di tangannya, masih ada bekas hitam gosong yang tak sempat ia cuci. Ketika orang-orang lewat, ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Tapi dalam hati, ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, ia sudah kehilangan segalanya. Subuh datang tanpa cahaya yang menenangkan. Langit di atas pasar Cempaka masih diselimuti asap tipis. Bau kayu gosong dan plastik terbakar memenuhi udara, menusuk hidung siapapun yang lewat. Di ujung gang tempat rumah Nenek Siti dulu berdiri, kini hanya tersisa puing hitam dan arang lembab yang masih mengepulkan asap. Warga berkerumun dengan wajah muram. Beberapa masih memegang ember berisi air. Sebagian lain menutup hidung dengan kain. Suara berbisik terdengar di mana-mana, berganti-ganti antara cemas, marah, dan tidak percaya. Kasihan sekali, rumahnya habis tak bersisa. Untung dia masih selamat. Kalau terlambat sedikit, katanya kebakaran dari minyak lampu. Tapi kok bau bensin ya tadi malam? Kalimat terakhir itu membuat beberapa orang saling pandang, lalu menunduk. Tidak ada yang berani menyimpulkan, tapi semua tahu. Kebakaran semalam terasa janggal. Di tepi jalan, mobil ambulans berhenti. 2 petugas puskesmas turun, menuntun tandu tempat Nenek Siti berbaring. Wajahnya pucat, sebagian rambutnya hangus terbakar, kulit lengannya melepuh. Tapi matanya masih terbuka. Ketika melihat orang-orang pasar mengerubungi, ia mencoba tersenyum, meski bibirnya kering dan retak. "Terima kasih, semua," katanya lirih. "Tenang, Nek, Ibu sudah selamat. Nanti dirawat di puskesmas," ujar seorang petugas menenangkan. Namun sebelum dibawa pergi, Nenek Siti sempat menatap sekeliling. Matanya bergerak lambat, mencari sesuatu.
atau seseorang. Riko, bisiknya hampir tak terdengar, tapi tak ada yang menjawab. Warga hanya saling pandang, sebagian menunduk, sebagian lain berpura-pura sibuk memadamkan sisa api. Nenek Siti memejamkan mata, dan ambulans itu meluncur perlahan meninggalkan pasar yang masih penuh asap. Sementara itu, di sisi lain pasar, Riko duduk di bangku lapaknya yang setengah gelap. Bajunya masih bau bensin, tangannya bergetar. Ia belum pulang sejak malam. Tatapannya kosong ke arah jalan, seolah sedang menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang datang menjemputnya. Suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Riko tidak bergerak. Beberapa pedagang yang baru datang menatapnya dengan waspada. Ada yang berbisik, dia aneh dari kemarin. Ada yang menjauh, tak ingin terlibat. Ketika dua mobil polisi berhenti di depan gang, suasana pasar seketika hening. Dua petugas turun, berbicara dengan ketua RT dan beberapa warga. Salah satu di antara mereka membawa botol plastik setengah gosong yang ditemukan di dekat puing rumah. Bau bensin kuat sekali. Ada yang lihat orang lewat tadi malam? Tanya seorang polisi. Beberapa warga menggeleng, tapi satu suara pelan dari kerumunan tiba-tiba terdengar. Saya lihat seseorang lewat. Jalannya cepat, bawa karung. Siapa? Tanya polisi itu. Warga itu ragu, tapi akhirnya berbisik. Sepertinya, oh, pedagang sayur. Suara itu seperti petir di pagi yang muram. Semua orang serentak menoleh ke arah lapak Riko. Riko mengangkat kepala perlahan. Matanya merah dan lelah. Ia tidak mencoba kabur. Tidak ada tenaga lagi dalam dirinya untuk melawan atau menyangkal. Polisi mendekat. Saudara Riko. Ia mengangguk pelan. Kami ingin Anda ikut ke pos untuk dimintai keterangan. Riko menatap petugas itu lama, lalu tersenyum getir. Gak usah pakai paksaan. Saya ikut. Suasana pasar mendadak tegang. Beberapa pedagang menunduk. Sebagian hanya bisa terdiam. Ketika Riko berjalan melewati mereka, tak ada yang berani menyapa. Ia hanya mendengar suara langkah kakinya sendiri, berat dan bergema di antara lorong-lorong basah. Di pos polisi kecil dekat pasar, Riko duduk di kursi besi. Tangan dan wajahnya masih kotor. Seorang petugas menatapnya tajam, sementara rekannya menulis laporan di meja. Jadi, Anda di mana tadi malam? Di pasar. Sendiri? Iya. Bau bensin di baju Anda ini kenapa? Riko terdiam. Beberapa detik berlalu. Hanya terdengar suara pena yang berhenti menulis. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata pelan. Saya cuma mau berhenti disalahin. Tiap hari mereka ngomongin saya. Saya kerja keras. Tapi semua tetap salah. Dan karena itu Anda bakar rumah orang tua itu. Suara polisi meninggi. Riko menunduk. Tidak menjawab. Hening yang panjang memenuhi ruangan. Polisi menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Antara marah dan iba. Dia masih hidup, tahu? Kata salah satu petugas akhirnya. Riko menatap cepat. Wajahnya pucat. Masih. Tapi luka bakar parah. Sekarang dirawat di puskesmas. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Riko memejamkan mata, menunduk dalam. Ada air yang menggenang di sudut matanya. Tapi ia menahan. Jadi saya gagal pun masih salah, bisiknya. Kabar penangkapan Riko cepat menyebar ke seluruh pasar. Warga ramai membicarakan. Sebagian merasa lega, sebagian lagi tidak percaya. Kasihan, tapi ya itu akibatnya kalau emosi dibiarkan. Kata seorang ibu pedagang ikan. Dia bukan jahat, cuma terlalu marah sama nasib, sahut yang lain. Namun apapun pembelaan yang diucapkan, semua sepakat. Pasar mereka tidak akan sama lagi. Lapak Riko yang dulu ramai kini kosong. Sementara rumah Nenek Siti tinggal puing, dikelilingi bau arang dan duka. Anak-anak yang biasa bermain di gang itu tidak lagi berani lewat malam-malam. Pedagang lain menatap sekeliling dengan waspada. Takut api bukan cuma membakar rumah, tapi juga kepercayaan di antara mereka. Di puskesmas,
Nenek Siti terbaring lemah. Tubuhnya penuh perban, tapi matanya terbuka. Ketika dokter datang memeriksa, ia berbisik pelan. "Riko, bagaimana dia?" Dokter tidak menjawab langsung. "Ibu istirahat dulu, ya." Namun senyum tipis tetap muncul di wajah nenek itu. Dia anak baik, cuma capek hidupnya. Kabar kebakaran rumah nenek Siti dan penangkapan Riko menyebar cepat. Tidak hanya di pasar Cempaka, tetapi juga ke lingkungan sekitar, hingga ke media lokal. Judul-judul berita menyorot tragedi itu dengan nada sensasional. Pedagang sayur nekat bakar nenek, pasar Cempaka gempar, amarah tak terkendali, akibat tragis di pasar tradisional. Beberapa wartawan lokal datang ke pasar, merekam puing rumah yang masih hangus, mewawancarai pedagang dan warga sekitar. Kamera menyorot wajah-wajah muram, tangan-tangan kotor, dan sisa-sisa dagangan yang terbengkalai. "Ini seperti mimpi buruk," kata seorang pedagang, suara gemetar. "Kita semua sudah seperti keluarga di sini. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang membuat semuanya hancur." Warga pasar merasa dicampur aduk antara kemarahan, takut, dan penyesalan. Mereka tidak bisa lagi menatap Riko dengan cara yang sama, sekalipun sebagian dari mereka mengenal kondisi hidupnya yang sulit. Bahkan di antara pedagang yang dulu dekat dengan Riko, muncul rasa bingung. Apakah mereka seharusnya menegur, membantu, atau menjauhi sebelum tragedi itu terjadi? Media lokal memuat foto rumah nenek Siti yang hangus, dengan asap tipis yang masih naik ke langit. Ada pula wawancara singkat dengan ketua RT dan beberapa pedagang. Wartawan menekankan sisi dramatis. Satu tindakan ekstrim dari satu orang bisa mengguncang komunitas. Tidak hanya rumah yang hilang, tapi juga rasa aman dan kepercayaan warga. Di warung kopi dekat pasar, diskusi warga tidak kalah panas. Para pedagang muda berkumpul, membicarakan kemungkinan penyebab tragedi. "Kita terlalu sering mengabaikan amarah orang. Riko kan selalu kesal karena sisa dagur tidak cukup untuk dia," ujar seorang pedagang sayur muda. "Kalau kita dulu lebih peduli, mungkin ini tidak terjadi," sahut pedagang lain. Warga lain mulai membahas pencegahan tragedi serupa. Ada yang mengusulkan aturan baru. Tidak ada peminjaman atau pemberian sayur gratis tanpa catatan. Ada juga yang menyarankan pelatihan manajemen emosi bagi pedagang, atau bahkan penyuluhan tentang keselamatan kebakaran. Namun diskusi itu tak selalu harmonis. Beberapa pedagang menuding pihak lain terlalu memanjakan Riko, sementara yang lain merasa terlalu keras menilai anak muda itu. Terjadi perdebatan panjang tentang tanggung jawab komunitas dan individu. Di sisi sosial, tragedi itu memunculkan solidaritas sekaligus ketegangan. Banyak pedagang menyumbangkan bantuan untuk nenek Siti, baju baru, makanan, bahkan uang untuk biaya perawatan. Namun, di balik itu, sebagian pedagang lain merasa takut. Kalau satu orang bisa melakukan itu, siapa tahu orang lain? Ketakutan itu menciptakan jarak baru di antara pedagang, yang sebelumnya hidup seperti satu keluarga. Media lokal juga mengangkat sisi psikologis Riko. Wartawan berbicara dengan psikolog yang menekankan pentingnya pengelolaan stres dan pengawasan sosial. Tekanan ekonomi, frustrasi, dan perasaan terisolasi bisa memicu tindakan ekstrim, ujar pakar itu. Komunitas harus peka, terutama di pasar tradisional di mana interaksi sehari-hari sangat intens. Komentar di media sosial pun ramai. Ada yang mengutuk Riko, ada yang menyoroti tanggung jawab pedagang lain dan sistem sosial yang gagal mendukung orang-orang seperti dia. Banyak warganet merenungkan betapa satu perbuatan bisa mengubah reputasi komunitas, bahkan di mata orang di luar pasar. Nenek Siti yang sedang dirawat di puskesmas juga mendapat perhatian publik. Banyak yang mengirimkan doa, bunga, dan bantuan kecil. Foto-foto dirinya yang tersenyum lemah di ranjang rumah sakit viral di media, menimbulkan rasa iba dan simpati luas. Sosoknya menjadi simbol ketabahan dan kebaikan hati, meski rumahnya hancur. Di pasar, dampak sosial masih terasa beberapa minggu setelah kejadian. Pedagang yang sebelumnya saling bercanda kini lebih berhati-hati, memperhatikan interaksi mereka, dan menilai perilaku satu sama lain. Ketakutan dan rasa trauma menyisakan jarak, tetapi perlahan muncul kesadaran.
Komunitas harus belajar dari tragedi ini, baik soal manajemen konflik, solidaritas, maupun keamanan. Di ruang tahanan yang sempit dan dingin, Rico duduk di atas bangku besi, menatap lantai yang retak-retak. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia tidak bisa tidur malam-malam terakhir, karena bayangan api yang menelan rumah Nenek Siti terus menghantuinya. Setiap detik, suara raungan, percikan api, dan teriakan nenek itu terulang dalam pikirannya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rico mulai menyadari dampak nyata dari perbuatannya. Sebelumnya, ia merasa marah dan frustrasi, seakan dunia menindasnya. Kini, ketika konsekuensi hukum mulai menjeratnya, ia merasakan rasa bersalah yang menekan hingga hampir membuatnya tak bisa bernapas. Ia membayangkan wajah Nenek Siti yang lemah di ranjang rumah sakit, luka bakarnya, dan ketakutan yang terpancar dari mata seorang wanita tua yang selama ini hanya ingin bertahan hidup dengan sederhana. Polisi dan jaksa menyiapkan berkas kasusnya. Rico menghadapi pengadilan dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan perusakan properti. Publik menilai perbuatannya dengan keras. Pedagang lain menatapnya dingin, sebagian besar warga pasar mencibir, dan media lokal menampilkan wajahnya dengan nada mengecam. Ia menyadari bahwa satu tindakan nekatnya bukan hanya menghancurkan rumah Nenek Siti, tetapi juga menghancurkan reputasinya sendiri. Di ruang tahanan, Rico mulai merenung lebih dalam. Ia menanyakan pada dirinya sendiri, apa yang membuatku sampai di sini? Mengapa amarah bisa menguasai hidupku begitu? Ia mengingat masa kecilnya yang penuh kekurangan, ayah yang meninggal terlalu dini, ibu yang bekerja keras, dan tekanan untuk bertahan hidup setiap hari. Semua itu, yang dulu menjadi alasan untuk bertahan, kini menjadi bayangan pahit yang menjeratnya dalam rasa bersalah. Sementara itu, di puskesmas, Nenek Siti perlahan bangkit dari trauma fisik dan psikologis. Tubuhnya masih lemah, tetapi matanya tetap memancarkan ketabahan. Ia menerima kunjungan warga, tetangga, bahkan beberapa pedagang yang dulu berseteru dengan Rico datang menawarkan maaf atau sekadar menenangkan. Meskipun hatinya luka, ia berusaha tetap optimis. Kalau saya menyerah sekarang, api itu benar-benar menang. Tapi saya masih hidup, masih bisa membantu orang lain. Nenek Siti juga mulai merenungkan tragedi itu dari perspektif moral. Ia menyadari bahwa kemarahan dan keserakahan bisa menghancurkan hubungan komunitas. Namun, ia memilih untuk tidak menaruh dendam. Setiap kali teringat malam kebakaran, ia berusaha menenangkan diri dengan doa dan mengingat masa-masa indah di pasar sebelum tragedi itu terjadi. Ketabahan dan optimisme itu membuatnya tetap menjadi figur yang dicintai banyak orang, meski ia sendiri tahu proses pemulihan tidaklah mudah. Di sisi lain, Rico menghadapi penghakiman publik yang berat. Media terus melaporkan kasusnya. Warga pasar menilai dengan tegas, dan teman-teman lamanya mulai menjauhi. Ia merasa sendirian, tersisih oleh keputusan sendiri. Namun, di tengah rasa putus asa, muncul kesadaran. Penyesalan tidak cukup jika tidak disertai perubahan. Ia mulai menulis catatan harian, merenungkan perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkan. Berusaha memahami bahwa kemarahan yang tak terkendali bisa merusak bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Rico juga belajar memandang Nenek Siti bukan sebagai beban atau sumber kemarahan, melainkan manusia yang rapuh tapi kuat. Ia menyesali semua kata-kata buruk yang pernah diucapkan dan semua dendam yang dipupuk terlalu lama. Kesadaran ini menyakitkan, tetapi juga membuka ruang untuk introspeksi dan pertobatan. Di pasar, warga mulai memulihkan diri secara perlahan. Aktivitas kembali normal, tetapi atmosfer tetap berbeda. Setiap orang membawa pelajaran dari tragedi itu, bahwa tindakan impulsif bisa menghancurkan komunitas, dan bahwa emosi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Tragedi itu menjadi cermin bagi semua orang, terutama Rico, tentang pentingnya kendali diri, empati, dan nilai solidaritas. Pasar Cempaka perlahan kembali hidup setelah tragedi yang mengguncang seluruh komunitasnya. Sisa-sisa kebakaran rumah Nenek Siti telah dibersihkan, dan para pedagang menata kembali dagangan mereka. Meski beberapa kios rusak dan banyak pedagang kehilangan sebagian modal, suasana pasar kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun,
Udara yang dulu penuh canda dan interaksi hangat masih terasa berbeda. Setiap orang menyadari bahwa peristiwa itu meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Bekas rasa takut, trauma, dan kesadaran akan rapuhnya kedamaian sosial. Masyarakat pasar mulai merenungkan kembali pola interaksi mereka. Tragedi yang dipicu oleh satu tindakan impulsif Rico menjadi pelajaran yang sangat nyata. Para pedagang menyadari bahwa amarah yang tidak terkendali dan ketidakmampuan mengelola frustrasi bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Mereka belajar bahwa menganggap remeh atau meremehkan orang lain, terutama orang tua, miskin, atau yang rentan secara sosial, dapat memicu konflik yang melampaui batas kewajaran. Di sisi lain, Nenek Siti menjadi simbol ketabahan dan empati. Meskipun rumahnya hancur, ia tetap tersenyum, menenangkan diri, dan mencoba membantu orang-orang di sekitarnya. Sikapnya menginspirasi pedagang dan warga lain untuk lebih memperhatikan satu sama lain. Banyak yang mulai membiasakan memberi bantuan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kepedulian yang tulus. Anak-anak yang dulu sering dibantu oleh Nenek Siti kini ikut membantu membersihkan pasar dan merawat tanaman sayur yang tersisa. Sikap kolektif ini menjadi bukti bahwa trauma bisa memicu solidaritas jika diarahkan dengan bijak. Pihak berwenang pun mengambil langkah preventif. Beberapa pedagang mengikuti pelatihan manajemen emosi, dan keamanan pasar diperketat dengan sistem pemantauan sederhana. Sementara itu, media lokal menyoroti cerita pemulihan komunitas ini sebagai contoh bahwa tragedi dapat menjadi cermin untuk introspeksi sosial. Pesan moralnya jelas, kemarahan dan dendam bisa menghancurkan, tetapi kesabaran, empati, dan kerjasama mampu membangun kembali komunitas yang rusak. Rico, di balik jeruji besi, menghadapi konsekuensi hukum dari perbuatannya. Ia diproses secara adil oleh pengadilan dan menerima hukuman yang sesuai. Namun, yang lebih penting daripada hukuman fisik adalah proses refleksi yang terjadi dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa kehidupan yang berat bukanlah alasan untuk melukai orang lain. Penyesalan yang ia rasakan bukan sekadar kata-kata, tetapi pemahaman mendalam tentang nilai kemanusiaan dan empati. Bagi warga pasar, tragedi ini menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan sosial. Mereka mulai lebih peka terhadap orang tua, anak-anak, dan pedagang yang hidup dalam keterbatasan. Budaya saling membantu dan komunikasi terbuka mulai dibangun kembali, agar konflik kecil tidak berkembang menjadi tragedi besar. Pasar, yang dulunya hanya tempat jual beli, kini menjadi simbol komunitas yang belajar dari kesalahan dan mencoba memperbaiki diri. Pesan moral dari kisah ini pun jelas. Amarah yang dibiarkan tanpa kendali dapat menghancurkan nyawa dan hubungan sosial. Kepedulian terhadap sesama, terutama orang yang lemah dan rentan, adalah kunci membangun komunitas yang aman dan harmonis. Kesabaran, empati, dan tindakan kecil yang penuh perhatian dapat mencegah tragedi yang lebih besar. Seperti Nenek Siti yang memilih untuk tetap optimis dan peduli, setiap individu memiliki kemampuan untuk menyalurkan kebaikan, bahkan setelah trauma besar.